Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrialdi, mahasiswa dari Universitas Riau dengan program studi manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tentang rule of law. Rule of law adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip ini biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16, dan pada abad berikutnya, seorang teolog Skotlandia yang bernama Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Albert Van Disse dalam Introduction to the Law of the Constitution mengatakan bahwa rule of law memiliki 3 unsur dasar. Yang pertama, supremasi aturan hukum, yaitu seseorang hanya boleh dihukum apabila ia melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum, baik itu pejabat maupun rakyat jelata. Dan yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Konsep ini berbeda dari Rechtsstaat karena konsep Rechtsstaat berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental, sementara rule of law berakar dari tradisi hukum umum Inggris. Berikutnya yaitu pengertian rule of law menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philippus M. Hudson. Ia mengatakan bahwa rule of law ialah bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah Rechtsstaat. Ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam proses perkembangannya, Rechtsstaat ini memiliki ciri yang lebih revolusioner. Yang kedua ada Friedrich J. Stahl. Menurutnya, ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang ketiga ada dari Friedman. Ia mengemukakan rule of law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Yang keempat, menurut Sunarjati Hartono. Menurutnya, tetapi diakui bahwa sulit untuk dapat memberikan pengertian rule of law. Namun, pada intinya tetap sama, bahwa rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Dan yang kelima, menurut Sajipto Raharjo, rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule of law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya Eropa yang bukan institusi netral. Prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsipnya secara formal atau in the formal sense, rule of law tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang utama dari rule of law ialah jaminan adanya suatu keadilan bagi masyarakatnya, khususnya pada keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law secara formal atau menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28D ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. Yang pertama berhubungan erat dengan enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Ini menurut Sunarjati Hartono tahun 1982. Yang ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa, menurut Sacipto Raharjo tahun 2003. Yang keempat, rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, serta masyarakat suatu negara. Dan yang kelima, rule of law adalah suatu legalisme liberal, menurut Sajipto Raharjo tahun 2003. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya suatu pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law, yaitu terdiri dari yang pertama, adanya perlindungan konstitusional, yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga, pemilihan umum yang bebas, yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya yaitu strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Agar pelaksanaan atau pengembangan rule of law berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka yang pertama, keberhasilan di enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Dan yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif, yaitu merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Yang berikutnya yaitu fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip tadi merupakan dasar-dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan oleh negara kita. Namun, implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum didasarkan sebagian besar oleh masyarakat. Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum, yaitu yang pertama kepolisian, yang tugas pokoknya yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan di sini ada wewenang kepolisian. Yang pertama, mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Yang keempat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Yang kelima, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dan yang keenam, memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, serta senjata tajam. Badan hukum berikutnya yaitu Kejaksaan. Wewenang dan tugas Kejaksaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang berikutnya yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dari KPK yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan wewenang KPK yaitu melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi, mengambil alih penyidikan dan penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang kelima, hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah tanggal 27 Desember tahun 2002. Dan yang keempat yaitu ada badan peradilan. Yang pertama terdiri dari Mahkamah Agung atau MA. MA memiliki kewenangan yaitu yang pertama mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan yang ketiga kewenangan lain yang ditentukan undang-undang. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu atau pemilihan umum. Dan yang ketiga, peradilan tinggi dan negeri. Fungsi kedua peradilan ini ialah menyelenggarakan peradilan, baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika, pencucian uang, dan selanjutnya tindak pidana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.